Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaudah Kamila, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi yang membahas tentang mengenai pembagian hadis berdasarkan sumbernya, yakni dibagi jadi 3 pembahasan. Yang pertama hadis qudsi, yang kedua hadis nabawi, yang ketiga cara menerapkan dalam pendidikan. Yang pertama hadis qudsi. Apa itu hadis qudsi? Hadis qudsi ialah hadis yang terdapat beberapa kategori yang membedakan berdasarkan asal-usul dan kandungan isinya. Hadis qudsi ini ialah hadis yang disandarkan kepada Rasulullah yang mana isi atau maknanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi redaksinya atau lafadznya berasal dari Nabi Muhammad SAW sendiri. Tetapi hadis qudsi ini berbeda dengan Al-Quran, walaupun keduanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan yang paling mencolok ialah bahwa Al-Quran bersifat mukjizat dan merupakan firman Allah secara harfiah yang diturunkan melalui Jibril dalam bentuk lafaz dan makna serta ditulis dalam mushaf. Sementara hadis qudsi tidak memiliki aspek mukjizat dan tidak ditulis dalam mushaf, meskipun isinya tetap mengandung nilai-nilai ketuhanan yang luhur. Contohnya hadis qudsi yang sangat terkenal dan saling dijadikan rujukan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yakni ya ibadi inni haramtu dzulma fala ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Dalam hadis tersebut Allah menegaskan bahwa ia sendiri mengharamkan perbuatan zalim atas dirinya dan memerintahkan manusia untuk tidak saling menzalimi satu sama lain. Yang kedua, hadis nabawi. Hadis nabawi itu hadis yang terdapat pengelompokan hadis berdasarkan asal usul isinya. Hadis nabawi ialah hadis yang baik makna maupun lafaznya yang berasal dari Nabi Muhammad sendiri. Dengan kata lain, hadis nabawi itu segala bentuk ucapan, perbuatan, ketetapan, dan sifat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sumber kedua ajaran setelah Al-Quran. Menurut Al-Khatib Al-Baghdadi dalam karyanya, hadis nabawi terbagi dalam beberapa bentuk. Yang pertama qauli, yakni perkataan. Yang kedua fi'li, yakni perbuatan. Yang ketiga takriri, yakni persetujuan Nabi atas tindakan sahabat. Yang keempat sifati, penjelasan tentang sifat fisik atau akhlak Nabi Muhammad. Salah satu contoh hadis nabawi ialah innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak, yang artinya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, dalam hadis tersebut menunjukkan dengan sangat jelas misi kerasulan Nabi Muhammad SAW, yaitu untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak umat manusia. Yang kedua, yang terakhir, cara menerapkan dalam pendidikan. Pendidikan pada anak usia dini itu merupakan tahap paling mendasar dalam pembentukan karakter dan nilai-nilai spiritual seorang anak. Pada masa usia dini, kepribadian anak itu dibentuk melalui kebiasaan, pengulangan, keteladanan, dan pengalaman yang menyenangkan. Oleh karena itu, menanamkan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya sejak usia dini itu langkah penting yang harus dilakukan secara sistematis dan penuh kasih sayang. Dan juga ada hal yang tidak kalah penting dalam penerapan hadis di anak usia dini, yakni keteladanan dan guru dan lingkungan. Anak-anak akan lebih percaya dan meniru apa yang mereka lihat
daripada apa yang mereka dengar. Oleh sebab itu, guru harus menjadi pribadi yang mencerminkan akhlak Rasulullah. Misalnya, saat ada anak yang sedih, guru bisa menenangkannya sambil berkata, Rasulullah Nabi Muhammad itu juga suka memeluk anak-anak yang sedih. Ucapan seperti itu membangun koneksi emosional antara pengalaman anak dan keteladanan Nabi. Cukup sekian dari saya yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.